Keluarga tidak mampu membiayai. Dua anakku hampir berusia 18 tahun. Hari ini kau harus pindah. Maafkan ayah, nak. Bukannya ayah tidak mampu. Ibumu juga sangat terbebani. Kau akan tinggal di asrama mulai sekarang. Kenapa ayah melahirkanku lalu ayah tidak menginginkanku? Apakah aku bukan anak kandungmu? Ibu, aku sangat merindukanmu. Xiao 11, aku tahu ini sangat aneh. Tapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku masih ada hal misterius lain yang harus pergi dulu. Hiduplah dengan baik. Saat kamu berulang tahun yang ke-25, aku akan datang mencarimu lagi. Tunggu aku. Xiao Xin, kau bisa memanggilku Hong Tang. Ingat, hari ulang tahun kita yang ke-25 sudah tiba. Ada. Mau makan permen loli? Paman akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Kau ngapain? Berdiri. Mau ngapain? Tenang saja. Tenang saja, ayo pergi. Tinggalkan nomor kontakmu ya. Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih, Nona. Tidak usah. Di dunia ini tidak akan ada lagi anak yatim sepertiku. Kau tidak apa-apa? Apakah aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat? Kau salah orang. Aku akan mengubah waktu penandatanganan kontrak. Enam bulan yang lalu aku menyelamatkan seorang gadis di bumi. 6 bulan kemudian, aku kembali menerima pesan dari penduduk planet lain, menunggu pesanku. Mereka mengatakan bahwa Chen Xiao 11 adalah penyelamat planet mereka. Karena itu aku datang lagi ke bumi, tetapi saat hendak merasuki tubuh manusia, aku mengalami kecelakaan. Kau anggur. Anggur, kau terluka karena mencariku. Anggur, kau akhirnya sadar. Hari ini ulang tahunku. Mau makan bersama? Makhluk bodoh tidak pantas memanggilku Anggur. Di sini, panggil aku Bai Chun. Makhluk bodoh tak pantas memanggilku Putao. Di sini panggil aku Bai Jingxuan. Dari, bagaimana aku bisa kembali? Sebelum ingatanku pulih, aku menyetujui kau menjadi dasar di bumiku. Bagaimana aku bisa kecewa? Dia seperti keluargaku. Kenapa tidak mau? Pertolongan yang menyelamatkan nyawa waktu itu. Kamu ingin bertarung? Aku akan ambilkan bajumu. Kakak sama sekali tidak perlu memakai baju. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan, jangan coba-coba dengan niatku. Kamu terlalu narsis. Aku hanya ingin memberitahumu. Harus mengenakan pakaian. Jika tidak, orang lain akan mengira ada masalah. Kamu sedang memarahi saya, berhenti di situ. Aduh. Dia benar-benar orang yang saya tunggu. Anggur untuk meramal masa depanmu. Iya. Siapa saja yang merebut jenggot dari saya pasti tak terkalahkan.
Bai Jingxuan, jangan beli lagi. Aku sudah tidak punya uang lagi. Ah, adik, pacarmu sepertinya tidak tahu cara menyayangi wanita ya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan, kalau tidak aku akan berteriak. Teriak saja, teriak sekerasnya. Hei, adik. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Perempuan ini adalah aku. Bai Jingxuan, pukul sampai mati lalu pergi. Aku salah, aku salah. Kakek, pergi, pergi, pergi. Ah. Turunkan aku. Aku tidak tahan lagi, aku mau muntah. Kau ini orangnya selalu sibuk. Belum pernah ada orang yang membantuku seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Anggap saja aku menjadi pengikutmu yang setia. Lalu, apakah kau akan menepati janjimu? Seperti dulu, selalu ada di sisiku? Chen Xiao 11, jangan terlalu lugu. Dulu hanya untuk menghilangkan pikiranmu, aku hanya asal bicara. Tapi justru karena perkataanmu itu, aku jadi bertahan. Aku ingin menjadi keluargamu dan temanmu. Kecuali jika kamu benci padaku. Tidak setuju. Lihat saja nanti. Aku tahu kamu akan memenuhi janji itu. Bagaimana mungkin opaku bersama dia? Perempuan jelek sialan. Bagaimana dia bisa mendekati kakakku? Hanya milikku. Menemukan manusia yang memiliki aura yang sama denganku. Untuk mulai melakukan parasitisme. Apa itu? Menyingkir. Bai Jianxuan MU diambil oleh Chen Xiaoxi. Biarkan aku yang mengurusnya untukmu di kehidupan ini. Tidak perlu bantuanmu, pergi saja. Wang Yao Yao, tujuanmu dan tujuanku sama. Mari kita bekerja sama untuk menjatuhkan Chen Xiaoxi. Sudah hampir selesai. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sedang belajar bagaimana menjadi seorang aktor? Jangan ikut-ikutan. Biarkan aku bekerja, itu mustahil. Jika bukan karena datang ke bumi untuk menemui kamu dan mengalami kecelakaan yang menghilangkan ingatanku, aku tidak akan tinggal di rumah sekecil burung pipitmu ini. Ekspresi jijikmu itu tidak perlu lagi dilatih. Lebih baik kita latih sedikit manisnya interaksi mesra, ya? Xiao Xin, sudah 8 tahun. Apa kabarmu? Kenapa kamu melahirkan aku tapi kemudian meninggalkanku? Hiduplah dengan baik. Aku akan mencarimu lagi saat ulang tahunmu yang ke-25. Tidak sampai seperti itu, kan? Tian Xiaqi sedikit lebih lembut padamu. Kau seperti ini. Kau tidak mungkin benar-benar mencintai wajah ini selama 8 tahun, kan? Bai Sengshuang, kau benar-benar tidak mengerti, ya? Siapa orang ini? Dia sudah menelepon berkali-kali. Dia adalah pemilik tubuhmu ini. Pacar yang digosipkan dengan Bai Jingxuan. Cantik sekali. Apakah kau ingin menghubunginya? Beruntung. Kembalikan Raja Rusa Putihku padaku. Kakak. Ayo pergi. Saya harus terbiasa hidup seorang diri setelah dia pergi. Tidak seharusnya saya mengharapkan dia bisa menemani saya. Kenapa lama sekali? Saya haus, tolong ambilkan saya segelas air. Kenapa kamu tidak tinggal di villa nenek saya? Villa itu hanya untuk berlibur. Rumah saya di bumi ada di sini. Tentu saja saya kembali ke sini untuk tinggal. Wang Yangyang. Nanti jangan bersikap kasar pada Chen Xiaoxi. Tapi akulah pacarmu. Kamu tahu kamu bukan. Jangan muncul di depanku lagi. Chen Xiaoxi, aku belum selesai denganmu. Ada apa?
Cemburu? Cemburu? Siapa yang mau bersama dengan kamu yang penuh masalah? Lin Xiaoxi, sepertinya kamu berbicara tidak jujur. Wu Xiaoxi, kamu mengerti orang yang kucintai, jadi jangan salahkan aku jika aku kejam. Selamatkan aku, atau aku akan berkorban. Ah ah ah. Berani mencuri ponselku. Kembalikan kalungku. Jangan dekati aku. Ini Chen Xiao 11 apa? Kau sudah kaya dan terkenal begini. Ini bukan milikku. Masih muda sudah tidak beres. Ibumu tidak mengajarkanmu? HMPH, kau tidak tahu? Ibunya sudah lama meninggal. Ayahnya juga tidak menginginkannya lagi. Ada yang mengajarimu. Kalau begitu, aku akan mengajarimu. Kau yakin ini ponselmu? Omong kosong. Lihatlah. Maka dia pasti mencuri kalungnya. Orang bodoh. Ada apa dengannya? Sepertinya saya kekurangan gula darah. Cepat makan ini. Benar-benar kebaikan yang mengejutkan. Jangan berbicara sembarangan. Yang membantunya adalah sesama saya. Tinggalkan sesama saya. Dia yang menyerang Xiao 11. Jin Xuan. Jin Xuan. Sebenarnya kamu kemana? Khawatir apa? Bagaimana aku bisa jujur? Sialan. Tubuh manusia bumi terlalu lemah. Gunakan bola kekuatan ini. Kembalikan mangkuk itu padaku. Aku antar kamu pulang. Chen Xiaoxi pasti telah mengalami banyak hal menarik selama 8 tahun dia meninggalkan rumah. Kamu bilang, apa ketakutan terdalam dalam hatinya? Mengerti. Kita harus menyerangnya. Hingga titik terlemahnya. Serahkan padaku, Chen Xiaqi. Berani merebut opaku. Aku akan membuatmu sengsara. Nanti, ketika kau ingat kembali misi bumi, mungkin kau akan tahu alasannya. Sebelum aku mengingatnya, aku akan selalu melindungimu. Lalu bagaimana setelah kau ingat? Apakah kau masih akan tetap di sisiku? Gadis bodoh, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sebelum aku mengingat misiku, aku akan menemanimu sesuai janji dengan sepenuh hati. Istirahatlah lebih awal. Kak, Chen Xiaoxi mencuri bros berlianmu. Aku mencarinya untuk menghadapi dia. Dia malah menuduh aku mengganggunya. Kakak, aku difitnah. Dengarkan penjelasanku. Aku di sini. Jangan takut. Aku pergi. Hanya mimpi buruk. Tidurlah, tunggu sampai kamu tertidur, baru aku akan pergi. Kamu pergi. Mimpi seperti apa sih? Membuatmu begitu takut. Chen Xiaoxi, aku sudah menangkap karakteristikmu dari mimpimu. Pertunjukan yang bagus segera dimulai. Chen Xiaoxi terlalu penting bagi planet kami. Aku tidak bisa membiarkannya terluka. Harus segera mencari tahu siapa yang berencana menyakitinya. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu khawatir padaku? Cepatlah pakai bajumu. Kancingnya sulit sekali. Baiklah, biar aku bantu.
Nah, hari ini aku diperlakukan seperti pencuri oleh semua orang. Kau takut, ya? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun membulimu lagi. Tidak apa-apa, mereka semua kolegaku. Biasanya mereka baik padaku. Hanya saja hari ini aku tidak tahu mengapa. Kurasa. Mungkin itu sesamaku dari suku baru yang datang ke bumi. Hanya saja aku belum mengerti mengapa dia menyerangmu. Jika kau ingat kembali misi di bumi, mungkin kau akan tahu alasannya. Xiaoxi. Sudah lama tidak bertemu ya? Tidak kusangka sekarang tubuhmu lebih bagus. Lin tahu dulu waktu menjadi guru les pribadinya dia melecehkanku. Bukan salahku, aku berlian. Kakak, kamu ngapain? Aku harus berhati-hati. Aduh, maaf ya. Jas ini harganya lebih dari 20.000 yuan. Saya rasa gajimu beberapa bulan pun tidak cukup untuk menggantinya. Atau kamu minta tolong padaku? Bolehkah aku bantu bayar? Saya sudah merekam semuanya. Apa kamu pikir bisa menyakiti saya seperti dulu? Jahil. Penuh dengan niat jahat. Tidak heran jika keluargamu meninggalkanmu. Hari ini aku akan membantumu menerima pelajaran dari ibumu. Kau mau apa? Kau mau apa? Kau akan mengatakan bahwa Chen Xiaqi dulu bekerja sebagai guru les di rumah aktor itu? Hubungan mereka berdua tidak sederhana. Kita lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Inikah yang kau maksud dengan hubungan yang tidak sederhana? Inilah yang kau sebut hubungan yang tidak sederhana. Ada apa dengan kalian? Meskipun sudah lama tidak bertemu. Kak Yang Yao. Tadi itu Xiao 11 yang menggoda saya. Dia memaksa saya susah payah baru bisa mendorongnya. Kau menuduhku merusak bajumu. Bahkan melakukan pelecehan fisik padaku. Apakah kau punya bukti? Membutuhkan bukti, loh. Siapa kau? Cepat biarkan aku masuk. Siapa kau? Cepat biarkan aku masuk. Aku ingin kau menghilang dari muka bumi ini. Jangan. Jangan bermimpi membunuhku. Wanita Bai Jingxuan. Kalau begitu, cepat lepaskan aku. Minta maaf. Kakak senior, maafkan aku. Semua salahku. Mau memukul mau memarahi terserah. Maaf berguna. Polisi masih dibutuhkan untuk apa? Keluar dari dunia ini. Jangan sakiti siapapun lagi. Baik. Saya akan keluar sekarang juga. Sekarang jelaskan apa yang terjadi. Dia. Saya akan mengawasi kamu keluar dari dunia ini. Saya peringatkan kalian. Tidak ada kesempatan kedua, Xiao Xie. Pergilah. Sialan, Chen Xiaoxi. Merusak kebaikan Chen Xiaoxi dengan senyap. Itu justru sesuai keinginanku. HMPH. Nikmati saja perlahan. Kak Jingxuan, saya sudah menyiapkan secangkir air untukmu. Dia sedang syuting di lokasi. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Jinshan, untuk band kami. Tolong bantu. Jinshan. Kak Jingxuan, tolong jangan marah padaku. Saya janji akan bergaul dengan Xiaoxi dengan baik mulai sekarang. Chen Xiaoxi. Bangun, Chen Xiao 11. Bagaimana? Aku masih hidup. Bodoh.
Tentu saja kau masih hidup. Chen Xiao 11. Bangun, Chen Xiao 11. Jin Shan. Ada apa denganku? Masih hidup, kok? Bodoh. Tentu saja kau masih hidup. Sejak aku menyelamatkanmu dulu. Nyawamu adalah milikku. Tanpa seizinku, kau sama sekali tidak boleh mati begitu saja. Bodoh. Beberapa hari ini, perhatianmu padaku membuatku merasa bahwa bumi tidak lagi asing. Di hatiku, aku sudah menganggapmu sebagai keluarga yang tak tergantikan. Aku sangat peduli padamu. Peribahasa dalam hati Ulan bisa membuat kita saling mengerti. Dengan begitu, kita bisa melindunginya dengan lebih baik. Adegan ini, kamu bahkan belum mati. Untungnya, aku bertemu seorang donatur yang selalu membiayai kuliahku sampai lulus. Pembiaya. Dia membantuku saat aku paling putus asa dan menderita. Ya, dia akan segera kembali ke negara asalnya. Dermawan. Kau bisa memberitahu Bai Jingxuan untuk menangkap basah mereka. Menangkap basah? Ide bagus. Tuan Wu, terima kasih atas segala bantuanmu selama ini. Sama-sama. Beberapa tahun di luar negeri, tak bertemu. Kau sudah sebesar ini. Ada apa? Pusing. Tidak enak badan. Xiao Xin tidak apa-apa kan? Aku sangat tidak enak badan. Aku merasa sangat panas. Apakah kopinya tidak beres? Xin Chan. Kau salah orang, Xin Chan. Xin Chan. Kau salah orang. Su. Aku merindukanmu. Su. Aku tidak sengaja. Kau mau mati? Pergi. Kenapa mereka terus-menerus mengincar aku? Maaf, ini semua salahku. Aku akan segera mencari tahu tentang akhir pekan itu. Aku ingin pulang. Baiklah, pulang ke rumah. Pulang ke rumah kita. Rumah kita. Terima kasih, Tong Tong. Jangan salah paham denganku. Aku hanya ingin membantumu berlatih. Wah, ini buatanmu. Wah, bagaimana bisa? Telur dari lem pengiriman makanan. Pastikan dia tidak mengetahuinya. Ini adalah 2 telur terbaik yang berhasil aku goreng setelah mencoba dengan sekeranjang telur. Enak sekali. Benar. Tentu saja, ini adalah makanan terbaik yang pernah kumakan selama 8 tahun terakhir. Xiao 11. Kau telah menderita selama 8 tahun ini. Saya seharusnya datang lebih awal untuk menemanimu. Tidak masalah, saya bertemu dengan seorang donatur yang terus mendanai pendidikan saya hingga lulus universitas. Istri saya adalah istri saya. Istri, Pak Wu. Saya Xiao 11. Istri. Ini istri saya. Istri-istri. Zisuan, ini tuanmu yang mensponsori saya saat itu. Dia hanya mengira aku istrinya. Jika ini terus berlanjut, apapun yang ingin dia lakukan, dia bisa melakukannya lebih awal. Pasti ada yang salah dengan kopinya. Istri. Apa yang terburu-buru lagi? Aku tahu kau melakukan ini untuk membantuku. Bawalah dia kembali dulu.
Ini baru permulaan. Sin Sin. Sayang, istriku, istriku. Sinyu, aku datang, Sin Sin. Sangat menyebalkan. Sekali. Sudah 3 hari. Aku ingin mengusirnya. Jika bukan karena dia, kamu sudah tidak akan bertemu denganku. Pilihlah, pilih aku atau pilih dia. Maaf. Hampir saja aku melanggar batas. Kartu ini berisi 20 juta. Kenapa kamu ingin menggunakan uang untuk membeli dia? Kamu benar-benar gila. Bagaimana aku bisa keluar dan bertemu orang setelah diperlakukan seperti ini? Inilah perlakuanmu untuk mengancamku? Tenang saja, kamu tidak akan mati. Perhatikan rekaman kamera dengan seksama. Kamu salah paham. Tuanmu masih sama seperti dulu. Saya akan mengatur donasinya, kan? Saya hanya percaya padamu soal ini. Kenapa kamu tidak menjelaskannya lebih awal? Sudahlah, saya tidak akan jadi lampu gantung kalian. Ingat panggil saya ya. Mau minum apa di pernikahan? Ini bukan pacarku. Tenang, saya akan segera mengirimkan pesan untuk memberitahu kamu. Jika 20 juta itu jatuh ke tangan kita, masih takut tidak bisa membunuhnya? Kalau begitu, segera atur. Tadi kamu bilang ingin mengirimkan undangan, itu hanya untuk meninggalkan tuanmu, kan? Sungguh menyebalkan. Kamu pilih saja, pilih aku atau pilih dia. Aku sudah tahu yang paling kamu pedulikan adalah aku. Kalau begitu, kamu lebih baik pergi saja. Ingin menjadi Xiaoxi, jangan menyesal. Kakak Jingxuan, ayo pergi denganku. Aku akan menyayangimu. Kau melihat apa sih? Datang tepat waktu, Xiaoxi. Wang Yaoyao punya cara untuk membangkitkan nama besarmu. Sayang, jangan lari. Sial, payah. Brengsek. Kau ini sampah. Tidak hanya gagal menghancurkan Chen Xiao 11, tapi hampir menyeretku juga. Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Jika kali ini kau masih gagal memisahkan mereka, Bai Sui Xiong dan Chen Xiao 11 tidak akan lagi mewarisi tubuhku. Mewarisi tubuh manusia? Mereka tidak akan hidup lebih dari 3 hari, kan? Mengancamku. Kamu benar-benar bodoh. Kali ini bukan latihan, kita benar-benar berpacaran, kan? Lain kali kalau ada yang mengganggumu, aku bisa melindungimu sebagai pacarmu. Apakah itu hanya tindakan gegabah? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu akan menolakku? Bukan hanya karena perbedaan ras dan identitas kita, tapi juga karena kaummu masih mengejarku. Bagaimana jika aku tidak ada lagi? Tidak akan, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Selama kau memanggilku, aku akan segera muncul di sisimu. Aku tahu kau memiliki kemampuan itu, tapi aku ingin memikirkannya lagi. Saya akan menangani urusan donasi dulu. Chen Xiaoxi, aku akan menunggu kamu untuk menyatakan perasaanmu terlebih dahulu. Semoga semua masalah bisa segera selesai. Baru aku bisa bersama dia tanpa rasa khawatir. Ini yang kamu minta. Kerja yang bagus. Donasi untuk Nyonya. Bawakan mangkuk untuk Nyonya. Sudah memberikan uang kepada Nyonya. Kemarilah kamu. Kemarilah kamu. Berikan uang kepada Nyonya. Sudah memberikan uang kepada Nyonya. Kamu sudah memberikan uang kepada Nyonya, cepat jilat. Cepat jilat. Cepat jilat. Kembalikan uangku. Berhenti kau. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Ada apa ini? Siapa itu?
Dari mana dia muncul? Jaring laba-laba sudah terpasang. Chen Xiao 11, kita lihat bagaimana kau menghindar. Kenapa kau selalu menang? Jangan sampai aku menangkap kelemahanmu. Rasanya dia seperti sudah menyadari aku. Tidak apa-apa, aktingku akan membuatnya tidak menyadari. Penggelapan dana amal. Menggunakan dana donasi untuk membeli mobil dan roti berlumuran darah. Akunnya hebat sekali ya. Kau. Ada beberapa kalimat. Lagi-lagi rekan kasusmu. Apakah aku tidak melakukan apapun? Mengapa mereka mengincar aku? Maaf. Aku akan segera menghubungimu. Hubungi dia, perhatikan masalah ini dengan jelas. Aku sangat lapar. Gaun merah panjang dan rambut coklat, oke. Pastikan mengejarnya sampai habis-habisan. Kau ngapain? Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menjauhlah dariku. Kucing belang besar. Kau ini preman besar. Kucing belang besar macam apa sih? Dengan kemampuanmu itu. Lain kali jangan buang-buang kosmetik lagi ya. Mati saja kau. Kakak Jiuxian. Malam ini datanglah makan malam di rumahku ya. Sampai jumpa nanti. Apa kepala panti asuhan? Didi sudah dipulangkan. Saya akan segera ke panti asuhan. Hanya masalah kecil, kamu bisa disuruh pergi. HM, bagaimana kamu bisa melawan saya? Saya akan memanggil Yulansin. Putu memanggil Yulansin. Sejak kamu kembali, saya tidak pernah memikirkan lagi. Tidak apa-apa, kamu istirahat dulu saja. Aku akan mencari cara untuk mengungkap orang yang menjebakmu. Halo semuanya, nama saya Bai Jingxuan. Sekarang saya secara pribadi menjamin bahwa Chen Xiaoxi tidak bersalah. Dan berharap orang yang mengetahui informasi ini bekerja sama dengan saya untuk memberikan bukti yang membuktikan kejujuran Chen Xiaoxi. Halo semuanya, nama saya Bai Jingxuan. Saya manajer penjualan di Shengxiao Real Estate. Chen Xiaoxi bukanlah klien kami. Bai Jingxuan mengatakan Chen Xiaoxi difitnah. Dan berharap orang yang tahu bisa bekerja sama denganku. Semalaman tidak tidur hanya untuk membantuku mengatasi masalah kehilangan keperawanan. Sekarang kau bisa tenang keluar rumah. Jin Shen. Mari kita berpacaran. Aku menolak. Apakah kau ingin kubuang keluar? Cepat minta maaf. Bahaya. Aku akan membuktikan padamu. Dia keluargaku. Dan juga kekasihku yang terpenting. Dia hanya menyelamatkan orang, bukan? Kenapa kalian ikut campur urusanku? Mereka bahkan sudah meninggalkan aku. Orang tua angkatku juga meninggalkan aku. Apalagi arti hidupku? Dulu aku menyelamatkanmu di sungai kecil itu, kakak 11. Dia juga anak yatim seperti kamu. Tapi dia tetap hidup dengan tegar hingga sekarang. Mulai sekarang aku adalah kakak perempuanmu. Aku adalah kakak laki-lakimu. Kita adalah keluarga. Jangan diam seperti itu lagi. Kak, apakah kamu sedang berkencan denganku? Ternyata kamu cemburu. Kak Jingxuan, kamu nggak memberi kabar apa-apa. Tiba-tiba saja pergi. Saat aku sedang mandi. Aku benar-benar sedih loh. Hadiah ini aku beri untukmu. Sialan Chen Xiaoxi. Selalu merebut Gechengsuan saudaraku. Biarkan aku sepenuhnya menguasai tubuhmu. Aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Semua masalahmu itu. Cobalah sekali lagi. Baik, kita setuju. Aku akan mencari karakter yang baik untukmu. Apa? Direktur Didi dipecat. Saya akan pergi ke panti asuhan sekarang. Hanya masalah sepele saja sudah bisa membuatmu pergi. HMPH, bagaimana kamu bisa berdebat denganku? Didi.
Kamu sedang apa? Cepat turun. Kai. Aku dan Yeo ditinggalkan. Karena mereka punya anak kandung. Apa yang salah denganku? Jangan putus asa. Kita akan punya keluarga baru. Bohong, apakah kamu sudah menemukannya? Aku sudah menemukannya. Saya akan segera meminta dia untuk bertemu denganmu. Kamu turun bersama saya dulu, ya? Kamu bohong. Kamu hanya ingin membohongi saya untuk kembali. Kecuali jika Yuguo harus membuktikan sesuatu padaku. Saya akan segera meminta dia untuk bertemu denganmu. Aduh, kenapa sinyalnya hilang? Mungkin dia sedang bersama Wang Yao Yao, jadi tidak ada sinyal. Anggur-anggur. Cepat bantu. Chen Xiao 11, baru sebentar tidak bertemu sudah begini kusutnya. Ini keluargaku, Didi. Biar dia sendiri yang bicara. Lepaskan aku, anak nakal. Menyakiti keluargaku. Mau kubuang kau keluar? Cepat minta maaf. Berbahaya. Saya curiga menyambut LBG Sheng. Makanya saya memanfaatkan kesempatan dia mengundang saya ke rumahnya untuk memeriksa instalasi kamera pengawas. Jadi kamu tidak benar-benar pergi berkencan. Pikirkan apa? Anggur, kamu memang cantik. Lebih cantik dari saat pertama kali aku melihatmu. Sudah mabuk begitu cepat. Cheers. Ini yang disukai, kan? Iya. Pemberitahuan darurat. Saat ini ada wanita yang kabur dari rumah sakit jiwa dan menyerang gedung dengan pisau. Harap karyawan menjauh. Wang Hongniang. Wang Hongniang, Wang Hongniang. Sial. Xuange, Xuange. Semua ini karena kamu. Coba kau sentuh dia lagi. Hubungannya dengan jamur emas ini ada kaitannya denganmu, kan? Kamu sedang bilang apa? Maaf, aku hanya melihatmu menderita. Aku terburu-buru sampai terluka. Aku seharusnya tidak menyerang Xiaoxi. Xiaoxi, kamu tidak apa-apa kan? Jauhi dia. Aku akan menyelidiki masalah ini. Jangan biarkan aku menemukanmu. Sepertinya aku harus mencari seseorang yang bisa mengendalikan Bai Jingxuan. Kangen ibu. Anak yang memiliki ibu itu sungguh beruntung. Selalu teringat padamu. Kamu ikut aku dan Yao Yao. Atau kita putuskan hubungan ibu dan anak. Aku juga memberimu dua pilihan. Kamu duduk sebentar baru pergi. Atau langsung pergi. Biarkan aku duduk sebentar, baru pergi. Ibu, aku ingin makan udang kara. Aku akan membelinya. Sudah kuangkat, aku akan menuangkan untukmu, ibu. Nak, bahkan menuangkan segelas air saja untukmu saja bibi dah begitu manja. Bagaimana nanti kau bisa menjadi menantuku, Terlibat dalam kasus hukum lebih dari 20 juta. Lalu secara tiba-tiba ditusuk orang dengan pisau. Menantu yang banyak masalah seperti itu, aku tidak berani menerimanya. Kudengar saat ia berusia 17 tahun, ia diusir dari rumah oleh keluarganya. Entahlah, mungkin saja wataknya sangat bermasalah. Benarkah? Ayo. Tuangkan air untuk ibu. Nak, kamu sedang bicara. Gigit lidahmu sendiri. Sakit tidak? Sungguh menyenangkan memiliki seorang ibu. Selalu ada yang memikirkanmu. Di Ulan, aku juga memikirkanmu selama 8 tahun. Aku sangat senang kau bisa kembali. Tanganmu masih sakit? Sudah sembuh. Tadi malam, di saat-saat penting kita semua mabuk. Ingin mengulang kembali? Bukankah kau tidak ingin berpacaran denganku?
Itu karena aku ingin menikahimu. Ingin memberikan janji seumur hidup kepada wanita yang kucintai. Jangan menyesal. Aku bersumpah atas jiwaku dan jiwa Lan Xin. Aku tak akan menyesal. Anakku, hari ini kau harus ikut aku dan Yao Yao. Atau kita putuskan hubungan ibu dan anak. Bantu ibu tuangkan air. Anak, kamu ngapain? Cepat bangun. Apakah kamu sakit? Tadi dia yang begitu menyakiti Xiao 11. Anakku, kamu baik. Aku bilang ya. Aduh, aku memang tidak suka dia. Katakan saja, hari ini kamu memilih aku sebagai ibumu atau dia sebagai orang luar? Putus hubungan, ya? Baiklah, aku akan memberitahumu. Dia bukan orang luar. Dia keluargaku. Siapapun tidak bisa merubahnya. Kamu hari ini, jika tidak pulang bersamaku, aku akan mati di sini bersamamu. Aduh. Putri Anggur, kamu kehilangan ibumu sejak kecil. Meskipun kamu bukan Bai Jingxuan yang sejati, tapi tubuh yang kamu huni ini adalah miliknya. Anakku, bisakah kamu lebih baik terhadapnya? Sudahlah, jangan pura-pura lagi. Ayo pulang. Anakku, kita akhirnya berhasil lepas dari ayahmu yang penjudi itu. Tolong jangan ganggu Chen Xiaoxi yang selalu bikin masalah itu lagi, ya? Makan, makanlah. Tolong ambilkan minuman, ya. Kenapa agak pusing, ya? Ayo pulang. Minum obat dulu. Apa yang ada di gelas itu? Malam ini kamu milikku. Ibu Xiao 11 ada yang ingin dikatakan. Xiao 11, maafkan aku. Tante salah paham padamu. Semua itu karena dipermainkan oleh Wang Yao Yao. Tidak apa-apa, Tante, yang penting salah pahamnya sudah selesai. Xiao 11, aku akan kembali sebentar lagi. Siapa kamu? Hahaha. Ye Lima seharusnya membunuhmu. Ini tubuh wanita yang paling kamu cintai. Kamu mau membunuhku atau membunuh dia? Dia rela hidup selamanya di tubuhmu. Untuk melindungimu. Grapes Nanjing akan segera mencapai puncaknya. Bumi adalah satu-satunya harapan. Kita harus memiliki orang yang biasa-biasa saja seperti ini untuk hidup. Chen Xiaqi, aku hitung sampai 3. Jika kau tidak bangun, aku akan membunuh diriku sendiri. 1. 2. Bunuh aku saja, bunuh aku. 3. Ada yang menyelamatkan aku. Apakah kamu yang menyuruh parasit itu memburu Chen Xiao 11? Parasit apa? Aku tidak tahu. Aku Wang Yuan Ruo. Kakak Jingxuan akhirnya ketahuan juga. Untungnya rencana operasi kita sangat teliti. Bai Jingxuan, kau tak akan pernah menyangka. Tidak mengaku, ya? Tidak apa-apa, jika tidak kembali ke tubuhmu dalam 3 hari, kamu akan mati. Anakku, Yao Yao. Kalian di mana? Di rumah. Kenapa kalian tidak menutup pintu? Lihatlah. Ini istri baik yang kamu pilih. Dia meracuni minuman kita. Kamu dan aku bagaimana bisa mempercayaimu? Bagaimana kamu bisa menyakiti kami berdua, ibu dan anak? Aku benar-benar sangat suka dengan Kak Jingxuan. Tidak tahu malu, kamu tidak pantas. Ibu Xiaoxi, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Xiaoxi, ya. Maafkan aku, Tante salah paham padamu. Semua itu karena tertipu oleh Wang Yao Yao. Tidak apa-apa, yang penting Bibi sudah mengerti. Xiaoxi, aku akan kembali sebentar lagi. Cangkul, tolong aku. Cangkul, tolong aku. Mulai. Maaf, aku telah menarikmu ke dalam perjuangan di planet kami. Aku sudah memutuskan, aku ingin mendapatkan semuanya darimu.
Tunggu. Bisnis ini datang karena sumber daya bumi. Jangan bilang kau akan membantu planet Yulan untuk menguasai bumi. Tenang saja. Wanitaku adalah prioritasku. Aku. Buka pintunya, Seaman King. Ibumu. Bu, buka pintunya. Kenapa dia selalu berdandan setiap tahun di waktu seperti ini? Buka pintu. Aku sangat merindukanmu. Bu, bukakan pintunya, Bu. Ibumu itu. Ibu di rumah sakit. Jangan berteriak-teriak di depan pintu rumahku. Jangan bicara lagi, ya? Kamu mau kemana? Pergi sana. Xiaoqi. Dia sudah belajar. Xiaoqi akhirnya berhasil. Maaf Xiaosu. Ayahku yang buka pintu untukmu. Kamu tidak. Maafkan aku. Xiaosu, Xiaosu. Kau melakukan apa? Aku telah membunuhnya. Kau harus membayar nyawa. Bunuh saja aku. Diam. Pergi. Ayah. Pergi. Tenang. Wanitaku bagiku adalah neraka. Dia sudah mati. Lingkaran cinta sudah bersatu dengan Chen Xiaoxi. Tolong bunuh dia untukku. Bunuh Chen Xiaoxi untukku. Sekarang kekuatanku tersegel. Membunuh mereka tidak semudah itu. Aku sudah berjanji tidak akan membunuh kakak Sisuan. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Berjanji tidak akan duduk bersama. Biarku berpikir. Sudah ada. Anggur ini adalah surat pribadi dari ibu. Chen Xiaoxi adalah kunci untuk mencegah planet kita hancur. Tapi harus diingat, jangan sampai jatuh cinta padanya. Xiao 11, sebenarnya aku sudah suka padamu sejak lama. Jadilah pacarku. Aku tidak bisa menerima bunga darimu. Aku sudah suka sama orang lain. Kamu kan belum menikah. Berarti aku masih berhak mengejar kamu. Xiao Xin tidak mati. Melihat saat berhasil membalikkan keadaan. Tapi sekarang, ada satu markas tambahan. Sungguh. Jing Xuan. Jing Xuan. Halo. Namaku Nieyan. Sepertinya ini orang yang disukai Xiao 11 ya. Siapa kamu tidak penting. Ini rekan kerja dari Departemen Hukum perusahaan kami. Nieyan, ini artis andalan perusahaan kami. Bai Jingxuan, kau seharusnya masih merasa tidak enak badan tadi. Jangan ikut aku. Jingxuan, aku ada urusan. Meskipun saat itu aku bangkit. Tapi sekarang belum juga tertangkap. Tadi kamu tidak mengizinkan aku dan Xiao 11 pergi. Xiao 11, bagaimana kalau kita makan sesuatu dulu? Aku akan tetap berada di dalam ruang dan waktu. Meskipun kakak mungkin akan mati, itu sudah takdir. Dunia ini benar-benar tidak layak diperjuangkan. Kau membuatku kesal karena makan. Aku akan membuatmu kesal sampai mati.
Jadi kau yang memperburuk Sleepwalking Xiao 11. Aku menangkapmu. Di mana ini? Zishuan, jangan bunuh dia. Diamlah, manusia bumi yang rendah. Bunuh saja aku. Dengan begitu, pembunuh ini bisa memimpin bumi bersama saya. Xiao Xin hanya bisa membunuhnya untuk melindungimu. Bahkan jika itu membuatnya menghilang dari ruang waktu ini. Tidak masalah. Saya tidak menyangka kamu akan menggunakan kekuatan terlarang. Haha, sangat bagus. Mari kita gunakan kutukan ini untuk menaklukkan bumi bersama-sama. Meskipun kamu telah dibangkitkan kembali dalam ruang waktu ini. Tapi sekarang galaksi tidak menangkap sosok yang tadi. Tidak membolehkan aku dan Xiaoxi untuk bersama. Xiaoxi, bagaimana kalau kita makan sesuatu dulu? Anggur, kamu sedang apa? Kenapa marah-marah seperti anak kecil? Ayo cepat datang bantu angkat orang ini. Kamu tidak akan mati. Anggur, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Anggur. Bangunlah. Hei. Dengan sangat menyesal kami informasikan. Kondisi Bai Jingxuan yang seperti orang vegetatif tidak memungkinkan untuk melakukan operasi. Kamu harus siap kapan saja jika pasien tidak bisa terbangun. Tidak mungkin. Nie Yan sudah bangun. Mereka dalam situasi yang berbeda. Kami sudah berusaha keras, maaf. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Keinginan baru. Perubahan sebenarnya adalah hal kecil. Tapi saya sangat yakin. Lihatlah buku ini dengan baik. Kau pernah bilang akan menemani aku di setiap ulang tahunku. Dan merayakannya bersamaku. Bagaimana kau bisa datang? Cepat, cium tangan dan mulutnya. Wanita ini adalah cinta sejati. Kontrak ini bisa menyelamatkan Gunung Putih. Cepat lakukan. Terlambat, dia sudah membuat kontrak dengan orang lain. Ternyata Qiu Jingxuan begitu sederhana. Putu, akhirnya kamu terbangun. Kalian ternyata sudah membuat kontrak. Dia adalah pengkhianat. Jangan harap. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jangan bicara dulu. Biarkan aku memberimu sedikit energi terlebih dahulu. Saya bilang, saya membunuh milikmu. Kebencian. Kamu janji padaku. Kamu harus menyelesaikan rencana. Tidak ada hotel, tidak bisa. Kakak, tidak perlu. Kembalikan tubuhku padaku. Tidak bisa. Kembalilah padaku. Kekuatanku terlalu mengerikan. Kau juga tidak bisa mengendalikannya. Kak Jingxuan, bagaimana ini? Aku akan membunuhmu. Hei, kenapa kau tidak duduk dan beristirahat? Cepat berbaring, nanti aku akan memanggilmu setelah selesai memasak. Hari ini, kita harus merayakan keberhasilanmu. Kita putus saja. Apakah dia mengancammu? Katakan saja, kita bisa menghadapinya bersama. Aku sudah ingat semuanya. Cinta kita adalah sebuah kesalahan. Tapi aku sudah mengandung anakmu. Keluarkan anak itu. Bai Jingxuan, katakan itu sekali lagi. Ini anak kita. Ingatan saya sudah kembali. Saya datang ke bumi untuk menyelamatkanmu. Saya menemanimu hanya karena kamu bisa menyelamatkan planetku.
Jadi semua kebersamaan ini palsu. Kau tidak pernah mencintaiku. Ya. Apakah kau benar-benar tidak peduli sedikit pun pada anak ini? Sama sekali tidak. Maaf, Xiao 11. Aku melihatmu. Aku akan segera meninggal. Agar kau tidak bersedih. Asalkan aku putus denganmu. Pemeriksaan biultrasonografi. Ikuti aku. Bukankah ini pemeriksaan biultrasonografi? Wang Wang Yao Yao. Chen Xiao 11 kali ini. Cepat, tolong selamatkan aku dan anakku. Cepat, tolong selamatkan aku dan anakku. Putao, aku tahu kau mencintaiku dan anak-anak kita. Dia harus dibunuh. Satu kata pun tak keluar darinya. Putao, aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Tolong aku dan anak-anakku. Lepaskan mereka. Serang aku saja. Putao, kita bersama-sama. Jika aku menguasai bumi, aku akan membiarkannya. Aku janji padamu. Tidak tahu malu. Kenapa ketika melihat Chen Xiaqi seperti ini, aku tidak merasa begitu senang? Aku dan dia sudah tidak bisa mencapai kesepakatan. Tujuan berikutnya. Bukan dia. Tapi aku, Wang Xiaoxi. Jin Sheng, bisakah kamu merawat dirimu dengan baik? Pasien sudah keluar dari bahaya untuk sementara. Tapi anaknya tidak bisa diselamatkan. Dendam ini. Saya pasti akan membalasnya. Yewu telah membunuh anak saya. Hari ini saya akan membuatmu membayar nyawamu. Pengkhianat ini. Mencintai manusia. Mengkhianati Li Lainsin. Bunuh dia. Menyelesaikan rencana imigrasi sendiri. Ah. Meskipun kau sangat kuat, tapi kau sudah selesai. Ada apa? Saudaraku, cepat ambil asap itu keluar dari tubuhku. Wang Yao Yao ternyata masih sadar. Ah. Kenapa kamu datang? Tubuhmu belum pulih. Aku ingin membantu kamu. Jika kamu mati di sini, aku juga ingin mati bersamamu. Jingxuan Ge belum mati, itu aku. Jingxuan Ge, Xiao 11. Maafkan aku selalu melakukan hal-hal yang menyakiti kalian. Aku akan mati. Bisakah kalian memaafkanku? Kamu akan baik-baik saja. Jingxuan Ge, bisakah kamu memelukku? Selama ini, aku selalu ingin kamu memelukku. Putao memanggil Yulansin. Sebelum Putao pergi, aku memutuskan untuk menyerah pada hidup. Mengantar energi kembali ke Yulansin. Diterima. 3 hari kemudian, kami akan menerangi seluruh alam semesta untukmu dengan hujan meteor. Cepat lihat. Itu hujan meteor di dekat planet kita. Aku tahu itu adalah sinyal untukmu pulang. Apakah kau akan pergi? Seandainya aku tahu sejak awal, aku tidak akan setuju membantumu mencari sumber energi. Maafkan aku. Aku masih mencintaimu. Tapi aku harus pergi.
Lalu aku akan menghapus memorimu tentangku. Tidak, aku tidak mau. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tenang meninggalkanmu? Kalau begitu, jangan pergi. Jose, akhirnya kita bertemu. Kau siapa? Aku akan menunjukkan padamu ingatanku. Kau akan segera tahu. Aduh. Apakah ini benar wanita itu? Ini kutukan tulang putihku. Kalau begitu, pergilah. Aku salah, lepaskan kakek. Wanita itu merepotkan. Tidak pernah ada orang yang membantuku seperti kamu. Terima kasih. Chen Xiao 11. Kau harus bangun. Selama ini perhatianmu membuatku merasa bumi itu. Dalam hatiku, aku sudah menganggapmu sebagai keluarga yang tak tergantikan. Ah, mengapa? Karena orang yang kamu cintai bukanlah aku yang sekarang. Tentu saja. Tetapi tetap saja aku berterima kasih atas apa yang kamu lakukan barusan. Kamu berhenti. Jantan, aku akan biarkan kamu menabrak diri sendiri. Nona Qin. Tidak baik. Tuan Bai menghilang dari kamar perawatan. Bagaimana bisa? Dia sudah koma begitu lama. Tahu-tahu, aku tahu kau sudah kembali. Mengapa kau tidak langsung menemuiku? Jika kau tidak segera keluar, aku benar-benar tidak akan menunggumu lagi. Aktingnya sangat palsu. Baru bisa melihatmu dari jarak sejauh ini. Beberapa buah. Jose, akhirnya kita bertemu. Selamat pagi, istriku. Kita sudah menikah. Kau tahu aku terlalu mudah dirayu ya? Mudah. 8 tahun, 8 tahunnya. Bagaimana saya menghabiskan 8 tahun ini? Betapa menyesalnya. Menyesal menikahimu terlalu lama. Seharusnya sudah lebih cepat menekanmu. Benci. Masih ada yang lebih benci. Aduh, suami alienku kangen rumah. Sebenarnya tidak terlalu memikirkan. Bagaimana cara ke bumi? Bahkan sampai belajar berbicara tidak sesuai hati. Aku berjanji padamu bahwa ketika anak kita berusia 5 tahun, kita akan menemanimu pulang ke Yulan Star untuk mengunjungi keluarga. Begitu baik. Memang begitu baik. Menghubungi Yulansin. Pasangan saya di bumi sedang bersiap untuk pulang ke Yulansin bersama saya mengunjungi keluarga. Anggur merindukan rumah. Tempat yang ada kalian adalah rumah. Sudah dekat, segera kembali ke rumah Yulansin, tinggal menunggu waktu. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Baiklah, tahu-tahu. Kami, Anggur, menggunakan kekuatan super untuk membawa anak dan istri tercinta pulang untuk berkunjung. Menggunakan kekuatan super. Sekarang sangat lelah. Biarkan aku menambah sedikit energi untukmu. Sayang, masih ada tenaga. HMPH. Lihatlah tenaga istriku. Selalu penuh. Benci?
Anak-anak belum tidur. Kalau begitu, aku akan gunakan kekuatan super agar mereka tidur. HMPH.